Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wahdatus Saidah dari kelas PGMID akan menyampaikan bahan ajar yang akan saya gunakan dalam pembelajaran kali ini. Sebelumnya, saya akan sedikit wawancara dengan pihak sekolah SDN Tegalsari 2 Kepanjen tentang bahan ajar apa yang sudah digunakan di sana, serta strategi pembelajaran dan metode apa yang sudah digunakan di sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitri Fadila, guru kelas 5 di SD Negeri 2 Tegalsari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Strategi yang saya gunakan di SD Negeri 2 Tegalsari ini, khususnya di kelas 5, adalah kelas yang saya ampuh, itu adalah strategi discovery learning atau penemuan terbimbing, atau nama lainnya juga penyingkapan pembelajaran. Untuk menentukan bahan ajar yang saya gunakan pada saat saya mengajar bahasa Indonesia, materi menentukan kalimat utama, menentukan ide pokok, kemudian mengetahui isi suatu bacaan, dan menentukan kesimpulan suatu bacaan, saya menggunakan cerpen atau mungkin ada teks eksplanasi yang saya ambil dari internet, atau mungkin anak-anak yang mencari sendiri dari artikel-artikel yang ada di koran maupun yang ada di majalah. Lakukan pembelajaran di kelas, tentunya setiap hari itu terkadang saya ada yang mengalami kesulitan dan terkadang juga tidak mengalami kesulitan. Nah, untuk kesulitan pembelajaran yang berhubungan dengan mata pelajaran sastra, itu cenderung siswa saya itu lebih malas membaca, terutama untuk siswa yang kurang aktif, mereka akan lebih sulit istilahnya memahami dalam isi bacaan. Solusi untuk mengatasi hal ini, sekolah kami khususnya di kelas saya itu membiasakan membaca atau berliterasi 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Membaca apapun itu, entah itu sastra, entah itu majalah, entah itu koran, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan membaca. Nah, hal ini diharapkan untuk mengasah kemampuan siswa agar siswa lebih dapat berpikir kreatif, kritis, dan inovatif, serta dapat menambah pengetahuan siswa. Siswa di kelas saya itu heterogen, 50%-nya aktif dan 50%-nya kurang aktif. Nah, untuk siswa yang kurang aktif itu saya mengajaknya sering berinteraksi, entah itu berinteraksi dalam hal pribadinya, atau mungkin sering mengajaknya ngobrol untuk bertanya apakah pelajaran yang tadi saya terangkan itu dia memahami. Memang tentunya kita harus lebih, khususnya saya ya, saya itu lebih harus energik untuk mengajak siswa yang seperti itu. Jadi tidak hanya menanyakan tentang pelajaran saja, saya harus lebih mendekati, menanyakan lebih ke bagaimana dia belajar di rumah, apakah dia bertemannya di rumah itu sering sama temannya untuk belajar, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Setelah kita melihat video tersebut, kita bisa menghubungkan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai berikut. Kompetensi inti yang bisa diambil yaitu menumbuhkan minat baca dan kegemaran menulis cerpen. Yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas dalam berimajinasi dan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu meningkatkan pemahaman tentang struktur dan unsur-unsur dalam cerpen. Mengasah kemampuan menyusun cerita dengan menggunakan bahasa yang efektif dan tepat. Kemudian, dari kompetensi dasar yang bisa diambil yaitu menulis cerpen sederhana dengan menggunakan bahasa yang jelas, padat, dan benar. Kemudian, yang kedua, mengungkapkan gagasan dalam cerpen dengan urutan yang teratur. Yang ketiga yaitu menggunakan unsur intrinsik seperti tokoh, setting, alur, konflik, dan penyelesaian dalam menulis cerpen.
Yang keempat yaitu mengungkapkan pesan dalam cerpen dengan bahasa yang tepat dan lugas. Nah, setelah kita melihat video wawancara dari salah satu guru SDN Negeri 2 Kepanjen dan menghubungkan dengan kompetensi inti beserta kompetensi dasar, maka saya akan memilih bahan ajar alternatif yang belum pernah diajarkan di sana, yaitu saya akan memilih strategi pembelajaran dengan cara literasi visual. Literasi visual adalah sebuah kemampuan untuk menginterpretasikan dan memahami serta menafsirkan pesan yang ada di dalam gambar atau visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai cerpen. Sudah tahu apa itu cerpen? Sudah. Apa? Coba apa yang dimaksud dengan cerpen? Oke, cerita pendek. Nah, pengertian lebih jelasnya, cerpen itu adalah jenis prosa yang isi ceritanya itu dibuat-buat dan bukan kejadian nyata. Jadi di dalam cerpen itu nggak ada kejadian nyata sama sekali, hanya dibuat-buat. Kemudian struktur cerpen itu ada 3, ada orientasi, komplikasi, dan ada resolusi. Orientasi itu awalnya cerpen, kayak pengantarnya. Kemudian nanti masuk ke komplikasi, itu adalah masalah dari cerpen tersebut. Misalnya anak ini bertengkar dengan temannya, itu kan adalah masalah dari cerpen tersebut. Kemudian nanti terakhirnya resolusi itu adalah solusinya. Jadi anak ini misalnya minta maaf karena sudah dilerai oleh gurunya, kayak gitu. Paham? Kemudian unsur cerpen. Unsur cerpen itu ada banyak, ada tema, tokoh, watak, kemudian latar. Latar udah berapa? Ada 3. Latar apa saja? Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian alur juga ada 3, ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran atau maju mundur. Kemudian amanat itu adalah pesan yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Oke, paham? Oke, kalau sudah paham, sekarang kakak akan membagikan cerpen kepada kalian atau bacaan. Nanti kalian baca, dibagi kelompok dulu ya. Yang laki-laki kelompok 1, 5 orang. Yang perempuan dibagi 2 kelompok, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Oke. Nanti kakak kasih buku cerita atau cerpen, nanti kalian baca, terus ditentukan tema, tokoh, alur, sama amanatnya. Oke? Silakan, kakak kasih waktu 5 menit untuk menentukan temanya siapa, temanya apa, tokohnya siapa aja, wataknya bagaimana, alurnya. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Oke, sekarang dari kelompok 1, temanya tentang apa? Yang keras suaranya? Pendidikan. Terus tokohnya siapa aja? Bapak Satpam. Wataknya? Ibu gurunya bagaimana wataknya? Yang keras suaranya? Penyayang. Terus? Nakal. Bapak Satpamnya? Baik, oke. Latarnya di mana? Ya. Oke, suasananya? Oke, pintar. Kelompok 2.
membuat tentang cerpen yang ada di pantai latarnya. Kalau misalnya di gambarnya ada anak tolong menolong, berarti kalian harus membuat cerpen tentang tolong. Oke, sekarang saya bagikan. Silakan, saya kasih waktu 15 menit, cukup ya? Buat cerpen 15 menit, ditentukan dulu temanya tentang apa, tokohnya siapa aja, alurnya itu bagaimana, latarnya di mana, gitu. Ditentukan sesuai dengan gambarnya. Oke? Saya kasih waktu 15 menit, silakan dikerjakan, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Oke, sekarang perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk membaca cerpennya. Kelompok mana dulu? Kelompok satu dulu, ayo. Perwakilan maju ke depan, baca di sini. Berdiri nggak apa-apa. Yang keras suaranya. Alia senang sekali berpenampilan layaknya seorang bayi. Dia selalu memakai serban putih kemana-mana. Pak Kiai pernah menegur Alia untuk tidak berlebihan dalam berpenampilan. Namun hobinya sudah menjadi hingga tidak bisa berdendang lagi. Pada suatu hari Pak Kiai akan pergi mengaji dan di desa yang cukup jauh dari pesantren. Dari desa tersebut datanglah dua orang yang bertugas untuk menjemput Pak Kiai. Kedua orang menjemput ini pun tidak mengerti wajah Kiai dengan jelas. Datanglah mereka ke pesantren. Mereka melihat orang yang sangat cocok dengan sosok seorang Kiai pendakwah. Seorang berpakaian putih dengan serban bersih dan minyak wangi. Dengan catatan kedua, Pak Kiai ternyata orang yang mereka anggap Kiai adalah Amir. Oke, tepuk tangan buat